أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ayyuhal muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa afdhalus salati wa taslimi ala ahabbi khalqillah syafi'il khalqin dallah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha amma ba'du. Alhamdulillah, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang sama-sama kita muliakan, juga sama-sama kita doakan pula aparat pemerintahan yang menjadi sebab ikut andil di dalam terwujudnya ini acara yang agung yang sangat saya muliakan, terkhusus para panitia semuanya yang ikut andil berjuang dengan segenap harta, pikiran, tenaga di dalam terwujudnya acara yang agung ini, yang semoga semuanya dengan wasilah kita membicarakan orang yang paling diagungkan oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Semoga semuanya, setiap satu di antara kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah para jamaah, pada malam hari ini kita bahagia. Tadi kita sudah menyimak berbagai macam zikir kepada Allah, pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai wafatnya. Pula kita tadi mendengar nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, yang mana alhamdulillah semuanya yang kita terima ini merupakan tetesan daripada keagungan, kemuliaan, keilmuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semuanya pada malam hari ini yang belum ada ikatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ikatan hatinya atau ikatan zahirnya, perilakunya, ucapannya, pendengarannya, pula langkahnya tidak disambungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya, bisnisnya, pekerjaannya tidak disambungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, melalui acara yang agung ini, melalui nasihat-nasihat yang kita dengar, melalui salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menghubungkan apapun yang berkaitan dengan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Imam Busiri radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan di dalam burdahnya tentang para rasul Allah, para anbiya Allah yang hidupnya sudah jelas mulianya, hidupnya sudah jelas agungnya, di mana hidup mereka, gerak-gerik mereka, ucapan mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka
semuanya bersambung kepada hadrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri radhiyallahu ta'ala mengatakan di dalam berdahnya, wa kullu ayin atar rusul giramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Ketahuilah semua tanda-tanda yang menunjukkan kepada keagungan Allah, keberadaan Allah, Tuhan sang pencipta semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isi-isinya, Tuhan yang merajai di alam dunianya, di alam kuburnya, di alam akhiratnya. Semua tanda yang didatangkan oleh para rasul daripada kalam-kalam Allah, kitab-kitab mereka, ucapan mereka, gerak-gerik mereka yang menunjukkan terhadap adanya Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innamat tasalat binurihi bihimi. Ketahuilah semuanya bersambung kepada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jikalau seandainya para rasul saja, para nabi saja yang sudah jelas mulia kehidupannya, di mana mereka para rasul jelas tinggi pangkatnya, ini pangkat seorang panglima saja, sampai tidak mau lepas tetap bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat para rasul yang sudah jelas masuk surganya, selamatnya di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, mereka tidak lepas daripada sambungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang mana hidup kita jauh dari Allah, dekat dengan kemurkaan Allah, setiap hari kita selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana kita orang-orang yang belum jelas mulianya di sisi Allah, yang sudah jelas tidak mulianya dari sisi perilaku kita setiap harinya. Yang kita lakukan adalah perlakuan, kegiatan-kegiatan yang mengundang kehinaan dari Allah. Bagaimana bisa kalau seandainya tersirat di dalam pikiran kita, kita siap hidup tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa terlintas di dalam pikiran kita, kita siap, saya siap dan saya tidak butuh terhadap sambungan diri saya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa kita sehingga berani hidup tanpa menyambungkan diri dengan Nabi? Lihat para rasul, lihat para anbiya yang sudah jelas agungnya, mereka saja tetap menyambungkan diri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pada saat ini, kita yang sering sekali memiliki prinsip di dalam kehidupan kita, terkadang kita kaitkan hubungan diri kita dengan Nabi, dengan Allah hanya di majelis taklim saja, hanya di dalam masjid saja, hanya di madrasah saja, hanya ketika berzikir saja. Sehingga sering ada peribahasa, ya kalau zikir kepada Allah ingat kepada Nabi itu mah entar aja di majelis taklim. Hatinya mengingat Nabi, yaitu mah antar aja ketika di masjid. Hatinya mengingat Nabi gitu kan, hatinya sambung kepada Nabi, yaitu mah antar aja ketika di majlis-majlis zikir. Kalau seandainya timbul pertanyaan kepada kita, apakah kita selain di majlis zikir tidak butuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika otak kita buntu, ketika saudara-saudara kita berpaling dari kita? Jangankan berbicara hari kiamat, di alam dunia kita sudah menyaksikannya. Kita punya masalah datang ke saudara kita, bagaimana responnya? Kita punya masalah datang ke tetangga kita, bagaimana responnya? Kita kembalikan kepada otak kita, bagaimana ujungnya? Buntulah otak kita. Kita lihat hati kita sudah mulai berubah perasaannya, tambah gelap hati kita, hancur hati kita dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Bukankah dalam posisi seperti itu tidak sadarkah kita apa yang kita butuhkan, siapa yang kita butuhkan? Bukankah ketika otak pada buntu, manusia pada menjauhi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, yauma yafillur mar'u min, di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari ibunya. Semuanya pada lari, masing-masing sibuk dengan keadaannya sendiri. Siapa ketika itu yang menghampiri kita? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di keadaan yang paling menakutkan,
saja yang diharapkan itu adalah Nabi, apalagi di dalam kehidupan dunia kita yang tidak lebih besar dari kehidupan akhirat. Ketika semuanya lari dari kita, ketahuilah, buka mata kita, buka hati kita. Siapa yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan kehadirannya, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sambungkan hati kita kepada Nabi. Oleh karena itu kita sambungkan jasad kepada Nabi. Kita sambungkan pandangan, pendengaran, tangan kepada Nabi. Janganlah kita pandang terkecuali sesuatu yang diridhoi oleh Nabi. Janganlah kita mendengar kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Nabi. Janganlah kita berucap kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Nabi. Jangan sampai tangan kita berperilaku, kaki kita melangkah kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Nabi. Di mana di antara yang diridhoi oleh Nabi adalah apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita langkahkan kaki kita adalah ke tempat kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak mengundang murka Allah, menjauhi berbuat zalim kepada yang lainnya. Jangan sampai mata kita berbuat zalim, jangan sampai telinga kita berbuat zalim, jangan sampai mulut kita berbuat zalim, jangan sampai menyakiti orang sekeliling kita. Siapapun dia, jangan sampai menyakiti dengan lisan kita. Jadilah orang pribadi yang baik, mengikuti kepada sepak terjang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, lakum bagi kalian, untuk semua makhluk Allah. Bagaimana kita bersikap kepada sesama muslim, bagaimana kita bersikap kepada selain yang muslim, di mana Nabi mengajarkan kepada siapapun, entah muslim atau bukan muslim, jangan sampai mulut kita menyakiti mereka. Sekalipun kita ingin melontarkan nasihat, maka berilah nasihat yang bisa menenangkan hati mereka. Yang kita pandang, yang kita dengar, di mana sekarang penuh kemaksiatan di mana-mana. Dulu orang ingin melakukan maksiat harus datang kepada tempatnya. Sekarang kita berada di tempat kita, maksiat menghampiri kita. Di HP kita lihat tontonan, kemudian media-media yang luar biasa, majalah-majalah, artikel-artikel yang luar biasa. Jangan sampai mata kita ikut kita kotori, telinga kita kotori, mulut kita mengikuti apa yang kita dengar, mengikuti yang kita lihat. Apa yang terjadi di dalam sekeliling kita, kita tidak tahu. Siapa yang kita lihat, ada hubungan apa dengan dia? Tidak ada hubungannya. Kok bisa sekarang kita sampai ikut campur menghakimi orang tersebut, ikut campur kita membicarakan kekurangan orang tersebut, aib orang tersebut? Siapa kita? Adakah hubungan di antara kita dan di antara orang tersebut? Ternyata tidak ada. Kok bisa sekarang kita menghakimi orang tersebut? Yang kita lihat hanyalah tontonan seperti itu, yang kita dengar hanyalah penjelasan-penjelasan seperti itu, diikuti oleh mulut kita. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dijelaskan oleh mulut kita, disebarluaskan lagi. Inilah yang akan menyebabkan kelak ketika kita yaumul kiamah datang ke hadapan Allah akan menjadi orang yang bangkrut. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut orang yang habis hartanya. Lah, kata Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap kepada Allah, membawa segudang pahala dari salatnya, segudang pahala dari puasanya, dari amal-amal ibadahnya. Ketika menghadap kepada Allah, dilihat di bukunya, orang tersebut pernah mencaci si A, orang tersebut pernah menggibah si A, orang tersebut pernah mendolimi si A. Perbuatan dosanya, kedolimannya terhadap orang lain menyebabkan amal solehnya dikuras oleh Allah. Setelah amal solehnya dihabiskan, diberikan kepada orang yang dia dolimi, habislah amal solehnya. Ketika habis amal solehnya, malaikat berkata, ya Rabb, apa yang harus saya kasihkan? Amal solehnya sudah habis. Jawaban Allah,
dosa orang yang didolimi oleh dia timpakan kepada orang tersebut. Dosanya kemudian akan dikasihkan kepada orang yang mendoliminya. Maka bijaklah kita di dalam kehidupan kita, jadilah seorang muslim yang baik, di mana yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, kemudian kita gambarkan melalui tulisan kita, status kita bijaklah. Status yang bisa memberikan nasihat kepada siapapun yang melihatnya, yang bisa menenangkan hati siapapun yang melihatnya, tidak membangkitkan amarah setiap orang yang melihatnya, tidak membangkitkan kebencian kepada setiap orang yang melihatnya, tidak menambahkan keburukan kepada orang yang melihatnya. Setelah melihat kesalahan tersebut, akhirnya dia vonis, tuh emang kalian semuanya laki-laki seperti itu, tuh kalian emang perempuan seperti itu. Hancurlah tatanan kehidupan masyarakat. Ketika hancur tatanan kehidupan masyarakat, maka bagaimana mungkin terbangun satu negara yang makmur? Bagaimana mungkin akan terbangun negara yang damai ketika yang ditonton, yang didengar, yang dipublikasikan di media, yang disebarluaskan adalah tontonan yang selalu saja memancing amarah, menimbulkan kebencian di dalam hatinya? Maka melalui acara yang agung ini kita sambungkan diri kita, sambungkan akhlak kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, gerakan tangan kita, langkah kaki kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pulang dari majelis ini kita semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Yang kehidupannya sebelumnya sudah baik, semoga lebih baik lagi. Yang kehidupannya belum baik, semoga pulang dari ini majelis menjadi baik. Semoga setiap satu di antara kita yang hadir ke majelis yang agung ini, yang memiliki hajat, semoga sebelum keluar dari majelis ini hajatnya masing-masing dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu di antara kita yang datang ke majelis ini membawa dengan selangit dosa, sebumi dosa, penuh dengan dosa. Kita pulang dari majelis ini, Allah bersihkan dari segala dosanya. Semoga setiap satu di antara kita yang hadir ke majelis ini membawa sifat-sifat yang hina, yang jelek di dalam hatinya, di dalam zahirnya. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan hasud, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan sombong, dengan ujub, dengan ria, hatinya penuh dengan suudzon, berburuk sangka ke makhluk Allah. Keluar dari majelis ini sudah Allah bersihkan dari sifat-sifat yang hina tersebut. Allah bangun sifat yang mulia di dalam hatinya. Allah bangun sifat syukur di dalam hatinya. Allah bangun sifat sabar di dalam hatinya. Allah bangun sifat tawakal di dalam hatinya. Allah bangun sifat qanaah, menerima kepada pemberian dari Allah di dalam hatinya. Allah bangun sifat sayang di dalam hatinya kepada semua makhluk Allah tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa ta'ala bangun sifat husnudzon, berbaik sangka di dalam hatinya kepada semua makhluk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya yang hadir di ini saat, mulai dari detik ini sampai wafat kita, gerak-gerik kita, langkah kita, ucapan kita selalu berada di dalam rel yang diridhoi oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhlak Nabi, budi pekerti yang mulia Nabi bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Pulang masing-masing membawa keberkahan untuk keluarganya masing-masing, membawa keberkahan untuk rumah tangganya masing-masing, membawa keberkahan untuk bisnisnya masing-masing, kasabnya masing-masing, rumah tangganya Allah bangun kembali menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penghuninya Allah jadikan sebagai penghuni orang-orang yang saleh, yang salehah, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Tetangga-tetangganya Allah jadikan dari golongan orang-orang yang saleh. Kemudian kita semuanya, kasab kita, pekerjaan kita, Allah lancarkan penghasilannya, banyakkan penghasilannya. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya dapat pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya yang pada malam hari ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya bisa berkumpul kembali di hadapan makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, diberikan rezeki oleh Allah bisa sering melaksanakan amal haji dan amal umrah.
Semoga sebagaimana pada saat ini kita, keluarga kita, orang yang berkaitan dengan kita hubungkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menuntun kebersamaan yang hakiki di dunia, di kubur dan di akhirat. Kita dengan keluarga kita sebagaimana kumpul di alam dunia, semoga bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijayisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sekian yang bisa Al-Baqi sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.